Cuma 4 kan tahapannya. Umroh, 1 ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul. Selesai nggak Pak? Ringkas ini. Kalau nggak ada halangan cuma sejam selesai. Cuci cetak foto 45 menit. Benar? 1 babak sepak bola 45 menit. Nah jadi haji tamattu bikin umroh dulu 4 ini tahapannya. Selesai. Dah. Menunggu bulan Zulhijjah, menunggu tanggal 8. Diisi dengan ibadah yang rutin. Sholat fardu ke Masjidil Haram kan? Keutamaannya berapa? 100.000. Kalau di Madinah kan 1.000. 100.000. Makanya berlomba-lombalah itu jamaah haji. Sambil menunggu tanggal 8 seperti saat ini jamaah sudah di mana? Di Mekah, di hotel masing-masing. Bergegaslah sholat berjamaah di Masjidil Haram. Jangan sudah dekat sana malas. Mentang-mentang hajinya plus. Hotelnya di depan Masjidil Haram. Sholat berjamaah di lantai 30 ke bed hordeng di kaca Bu. Ya, ya imamnya kelihatan. Ya Pak ya, itu namanya berjamaah semi online. Paham? Ya, harusnya turun nggak? Turun, walaupun di emperan masjid. Kecuali darurat, kesiangan subuh sudah iqomah kan Pak, turun lift ngantri nggak mungkin ya, wes lah sudah. Tapi kalau bila perlu turun bergegas itu. Baik, jadi menanti jamaah haji tamattu yang setelah bikin umroh diisi dengan ibadah. Nah ketika masuk tanggal 8 Zulhijjah, jamaah haji itu ihram lagi nggak? Karena mau bikin apa sekarang? Haji. Pakai ihram lagi, mikotnya tentu di sana, di Makkah, karena sudah menginap di Makkah, berihram, labbaik Allahumma hajjan. Apa yang mereka lakukan? Nah ini tahapan haji. Sebelum kita review, kita lihat juga jenis haji yang kedua dulu ya Bapak Ibu. Tadi apa Bu? Qiran. Kalau qiran apa itu? Kalau jenis haji qiran, seseorang ihram dari mikot masing-masing, menunaikan umroh sekaligus haji. Betul Bu, Pak? Tapi konsekuensinya apakah ini ihramnya nggak ganti? Sa'inya ditunda kan? Tamattu maupun qiran juga mengandung konsekuensi hadyu. Menyembelih nggak? Menyembelih. Jadi analog yang paling mudah gini Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan nanti sarapan dapat ini. Pernah makan soto ayam? Pernah makan soto kuali, Pak? Baik. Itu biasanya ditawarkan itu. Soto nasi, mau dipisah mau dicampur? Pisah, tamattu berarti. Kalau campur, qiran. Nah, Bapak hafal itu. Dah ya, gampang ya. Baik. Itu yang gampang kan gitu Bu. Jadi kalau qiran itu seseorang berihram di mikot masing-masing, menunaikan umroh sekaligus, kan berarti digabung tuh Pak. Adapun yang ketiga ifrad namanya. Apa? Ifrad. Seseorang berihram di mikot masing-masing untuk bikin apa? Haji tok tanpa, nah itu bedanya. Nah sekarang kembali yang haji tamattu. Asumsinya rangkaian umroh udah selesai. Masuklah tanggal 8. Jamaah haji berihram lagi kan? Betul Bapak Ibu? Ya pakailah pakaian. Awas lupa, laki-laki pakaian ihram cuma apa? 2 lembar, jangan sampai melorot. Karena tidak pakai daleman, Ibu ya? Nah, Ibu mah enak. Kita, ya Pak ya? Kita. Kalau yang umroh kan tadi cuma ringkas, cepat Pak ya? Nggak kedinginan itu. Nah di haji ini perjuangan ini. Pakaian ihram laki-laki warna apa? Cuma 2 helai, atas bawah, atas rida, bawah izar namanya. Tapi kalau wanita pakaian ihram, pakaian biasa, nggak harus putih, ya Bu ya? Ya.
Dan bahkan warna putih rentan loh Bu. Kalau nggak dilapis, Masya Allah, kena hujan basah-basahan, itu akuarium siapa itu? Waspadalah. Dan Bapak pakaian ihramnya harus putih, nggak boleh milih-milih. Nggak, saya maunya yang polkadot. Mana boleh? Apa totol-totol ya Bu? Nggak boleh. Atau kotak-kotak, nggak bisa. Nah itu sekelumit tentang pakaian ihram. Jadi jamaah mau bikin haji masuk tanggal berapa ini? Tanggal 8. Jamaah sekalian rahimakumullah, di bulan Zulhijjah beberapa tanggal punya nama. Khususnya rangkaian haji ini. Tanggal 8 namanya Tarwiyah. Namanya apa? Tanggal 9 namanya Arafah. Tanggal 10 Nahar, hari penyembelihan. Tanggal 11 Qor, sesuai hadis Nabi. Sebaik-baik hari di sisi Allah adalah hari Nahar, kemudian summa yaumul Qor, hari Qor, tanggal 11 Zulhijjah. Kemudian 12 Nafar Awal dan 13 Nafar Sani. 6 hari bukan itu? Bu, 6 hari bukan? Ulang, 8 apa tadi? Namanya? 9 10 11 12 13 Nafar Sani. Jadi rangkaian haji yang utama cuma ini, 6 hari ini. Kita mulai tanggal 8 jamaah berihram dari mikot masing-masing. Sebelum matahari tergelincir, ya kira-kira jam 9, jam 10 lah, beranjaklah jamaah haji. Mau kemana? Mina, bukan Filipina Pak ya? Ke Mina. Ini rangkaian yang saya urai ini sesuai yang Rasulullah lakukan. Karena yang biro anjurkan itu kadang lain Pak. Walaupun tidak wajib, tidak rukun. Itu ada yang mintas langsung aja ke Arafah. Iya Pak ya? Makanya pilih biro yang benar. Mau pergi haji daftarnya biro jodoh. Ya salah. Apalagi biro iklan. Ya baik. Jadi tanggal 8 jamaah haji setelah ihram mau menuju mana? Mina. Satu tempat yang disediakan tenda-tenda. Bapak tenang aja, walaupun pakai pakaian ihram ada tendanya Pak. Ada AC lagi Pak. Masih nyaman Pak. Sampailah di Mina, ngapain? Mabit. Apa mabit? Bermalam. Tidak ada ibadah khusus. Ya seperti biasa. Berarti jamaah haji itu tanggal 8 setelah tiba di Mina, dia sholat zuhur di sana, sholat asar di sana, sholat maghrib dan isya, termasuk subuh. Berarti subuh sudah masuk tanggal berapa itu? 9. Dari Mina tanggal 9 selepas subuh, sebelum matahari naik, bergegaslah jamaah menuju Arafah. Gitu ya rangkaiannya. Oh, Ibu yang alumni Bapak hafal itu. Hafal nggak? Hafal ya? Maaf saya sedikit cerita. Saya dulu sama Ustadz Iman itu yang 2006-2007 tragedi kelaparan itu. Paham Pak? Ingat nggak dulu? Sebenarnya bukan kelaparan, nggak ada nasi. Orang kita walaupun udah makan 2 roti nggak ketemu nasi serasa. Nah itulah. Makanya Bapak mangan orang mangan yang penting ngumpul, atau ngumpul orang ngumpul yang penting mangan. Yang mana Bu? Baik. Menuju mana ini? Arafah. Ngapain di Arafah? Itu tanggal 9 itu pagi itu. Wukuf. Apa wukuf? Berdiam diri. Baik, kira-kira sampailah di Arafah jam 10, jam 11. Kan sholat zuhur di Arafah ya? Baik, Arafah juga tenda. Satu tempat yang sediakan tenda-tenda. Kemudian selepas zuhur ada khutbah Arafah Pak ya? Baik. Nah bersungguh-sungguhlah sebagaimana Rasulullah bersabda, al-hajju Arafah. Puncak haji itu apa?
di Arafah. Maka bersungguh-sungguh berdoa, berzikir, keluar dari tenda, berdiri menghadap kiblat. Ya Bu ya, Pak? Angkat tangan. Terus wukuf sampai sore, menjelang matahari terbenam. Ini tanggal 9 loh. Bergegaslah dari Arafah kemana jamaah? Musdalifah. Berarti diulang tadi, Makkah ke Mina, Mina ke Arafah, Arafah ke, gitu ya Pak ya? Ini manasik gratis loh, nggak perlu daftar Pak. Yang penting belajar, ya Bu ya? Belajar dulu. Berangkatnya ya mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar atau segera berangkat itu. Baik. Dari Arafah menuju Musdalifah. Sampailah di Musdalifah, itu malam 10. Bagi kita yang sedang tidak haji, itu bahasa kita malam takbiran ya Pak. Kita yang tidak haji. Lalu ngapain di Musdalifah? Mabit. Tidak ada rangkaian ibadah khusus. Di Musdalifah mabit sambil mengumpulkan apa? Batu. Berapa Bu? Ya 7 dan ditambah untuk yang lontaran 3 itu. Kalau nggak dapat bolehlah ambil batu di Mina. Jangan bawa batu dari Cendana sini. Mau ngapain? Tawuran. Dah baik. Nah di Mina ini perjuangannya berat, khususnya buat kita laki-laki Pak. Karena pakaian apa tadi? Cuma 2 helai. Maka ibu kasihanilah kami. Tidak ada tenda, hamparan terbuka, apalagi musim rasain situ. Itu perjuangan berat Pak. Tapi insya Allah kalau benar-benar kita berjuang, Allah mudahkan itu. Dah mabit sampai subuh. Bila ada halangan wanita atau sakit, bolehlah dari pertengahan malam, tapi tetap sampai subuh. Tapi sebagian ada lagi karena padat, itu bisnya parkir di halaman Musdalifah aja Bu. Jamaahnya nggak turun. Main Pokemon lagi gini. Aduh. Itu haji apa itu Pak? Haji Pokemon betul Pak. Ini ibadah. Kata Rasulullah, khuzu anni manasikakum, ambillah oleh kalian tata cara manasik dariku, bukan dari selainku. Karena banyak orang tata cara haji bukan mencontoh tuntunan tapi melihat tontonan. Saya kasih misal. Bapak Ibu hafal talbiyah? Bacaan talbiyah? Ya baca saja normal lurus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Udah gitu aja. Yang laki-laki angkat suaranya, yang perempuan rendahkan. Tapi sadar atau tidak sadar banyak jamaah haji kita cara melafazkan talbiyah mencontohnya tontonan tukang bubur naik haji. Labbaik Allahumma labbaik. Ada iramanya Pak. Labbaik la syarika laka labbaik. Ada masuk tambahan, wahai Allah saya datang. Siapa itu ngajarin? Paham Pak? Itu Haji Muhyiddin itu. Maaf ya disebut nama lah itu. Ya bukan itu cara talbiyah yang Rasul contohkan. Nah demikian pula rangkaian haji tadi. Jadi yang terbaik mabit di Musdalifah sampai subuh, sholat subuh di Musdalifah. Berarti masuk tanggal berapa? 10? 10. Hari apa 10 tadi? Nahar. Muncul kata nahar, Bapak Ibu ingat dalil tentang menyembelih kurban surah Al-Kautsar kan surah 108 ayat 2. Ini surah favorit kita ini. Karena cuma berapa ayat? 3. Kalau enggak hafal boleh angkat kaki. Ayat 2-nya apa? Fasholli li rabbika. Nah, kata nahar itu ada artinya berkurban, menyembelih. Kata nahar ini menyembelih khusus unta. Kurban itu kan hewannya tertentu 3. Apa aja? Kita lihat dulu surah Al-Hajj 22 ayat 34.
Bahimatul an'am ada di situ. Hewan ternak 3, unta, sapi dan saudaranya ya, kerbau dan lain sebagainya, sama kambing. Lalu apa bedanya ini 3 hewan yang disembelih untuk kurban? Kalau sapi dan kambing disembelih itu direbahkan, betul Pak Ibu. Tapi kalau unta tidak, nggak mau dia rebah Pak. Makanya unta kalau disembelih ada 2 kemungkinan, dalam keadaan berdiri kaki diikat 1, atau dalam keadaan bersimpuh menderum namanya Pak, duduk dilipat kakinya ini. Seperti ya kucing duduk Pak. Nah dalam keadaan itu kemudian leher unta panjang nggak? Nah makanya istilah menyembelih khusus untuk unta karena beda caranya, beda lehernya, itu namanya nahar Pak. Jadi unta itu ditusuk ya leher bagian bawah dekat dada. Kalau kambing dan sapi dibaringkan gitu ya, maka itu namanya nahar. Jadi tanggal 10 hari nahar, hari menyembelih. Bapak sudah dapat kambingnya? Ibu sudah? Kalau beribadah yang terbaik, jangan cari yang murah melulu. Dari dulu kurban yang kambing minimalis. Ada yang menyebut kambingnya PKI, pendek, kecil, imut-imut, itu kecil gitu. Beribadah yang terbaik. Lihat surah Al-Imran ayat 92, surah 3 ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian gak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan harta yang kalian cintai itu, termasuk buat berkurban. Dah baik, itu hari nahar. 10 udah masuk. Ada di mana jamaah tadi? Musdalifah. Selesai sholat subuh, siap-siap beranjak. Mau kemana kita? Melontar. Tempat melontar ada di mana? Mina. Balik lagi berarti kemana? Ke Mina. Ngapain tadi Bu? Melontar. Melontar bahasa Arab artinya jumroh. Ini kita nyebutnya melontar jumroh. Ya sarwa kene sami mawon itu. Jumroh bahasa Arab artinya apa? Ya udah jangan melontar-melontar itu. Melontar apa? Melontaran itu ada 3. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqobah. Tetapi lontaran yang tanggal 10 ini jumratul aqobah saja. Gitu ya Pak ya? Jadi melontar jumratul aqobah. Berapa batu tadi? 7. Lemparnya biasa aja. Baca takbir Allahu Akbar. Bagaimana kalau jamaah haji ibu-ibu sudah sepuh, lolita, lolos 50 tahun kan? Ya, kan lemparannya lemah itu Pak, low bed. Gimana Bu? Pluk gitu. Pluk, nggak kena itu. Gimana Bu? Ya wes. Betul kalau ada hambatan boleh diwakilin. Tapi kalau diwakilkan orang itu yang haji, dia dulu melontar buat dia, baru untuk yang diwakilkan. Baik, melontar jumratul aqobah. Ini rangkaian di tanggal 10. Yang tidak haji lagi ngapain? Tanggal 10. Lagi ngapain? Bapak Ibu putaran waktu duluan Saudi, duluan kita. Nih kita udah subuh nih, Saudi belum. Ntar kita jam 9 baru dia. Berarti duluan mana? Baik, berarti ketika tanggal 10 jamaah haji sedang melontar ya jumratul aqobah itu kan sekitar jam-jam 10-an. Benar ya Pak? Kita udah asar itu. Benar ya? Kira-kira kita udah asar itu. Dah baik, kembali jamaah haji saja. Jumrah aqobah selesailah. Setelah itu ngapain Pak? Ini masih di mana nih? Di Mina ini. Rangkaiannya apa? Setelah melontar jumrah aqobah ngapain dulu? Baik. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami
di twitter.com/@sahabat_Yamima. Sahabat Yamima peduli dan memahami.